Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas A dengan mata kuliah Investasi dan Pasar Modal. Perkenalkan, nama saya Dina Alfadila Putri dengan NIM A1C01007. Perkenalkan, saya Niwayan Srilismayanti dengan NIM A1C021021. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Nursanti dengan NIM A1C021025. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sesi Kirani, NIM A1C021028. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nama saya Sophia Kartika Nasution dengan NIM A1C021033. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait dengan risiko dan return portfolio. Selamat menyaksikan. Menurut Tedelin, risiko portofolio adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi tersebut. Nah, berikut ini beberapa sumber risiko investasi. Yang pertama, risiko suku bunga. Merupakan perubahan suku bunga yang mempengaruhi harga saham. Di mana suku bunga yang naik, maka harga saham akan turun. Yang kedua, risiko pasar. Merupakan perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti resesi ekonomi, kerusuhan, politik, dan lainnya. 3. Risiko inflasi. Jika inflasi meningkat, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk kompensasi penurunan daya beli. 4. Risiko bisnis. Merupakan risiko ketika menjalankan bisnis pada suatu industri. Misalkan perusahaan pakaian akan dipengaruhi oleh karakteristik industri tekstil. 5. Risiko finansial, yaitu di mana semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan, maka semakin besar juga risiko finansial yang akan dihadapi perusahaan tersebut. 6. Risiko likuiditas. Jika semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, maka semakin liquid sekuritas tersebut. Sebaliknya, semakin tidak liquid suatu sekuritas perusahaan, maka semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi. 7. Risiko nilai tukar mata uang, di mana risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik, yaitu negara perusahaan tersebut, dengan nilai tukar mata uang dari negara lainnya. 8. Risiko negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat penting diperhatikan untuk menghindari risiko negara tersebut terlalu tinggi. Melanjutkan materi tentang risiko benar. Resiko portofolio ini dibagi menjadi dua, yaitu resiko tidak sistematis dan juga sistematis. Yang dimana sistematis merupakan resiko yang tidak bisa diverifikasi oleh portofolio risiko pasar maupun resiko umum. Sedangkan kalau resiko tidak sistematis yaitu resiko yang dapat dihilangkan dengan diverifikasi. Tetapi resiko ini harus hanya untuk perusahaan yang mendapat imbalan baik dari perusahaan lainnya. Nah, materi selanjutnya tentang untuk menurunkan resiko investasi, investor perlu melakukan diverifikasi, yang dimana di sini ada dua diverifikasi. Yang pertama yaitu diverifikasi random, terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Nah, berharap bahwa variance return sebagai ukuran resiko portofolio tersebut akan turunkan. Yang kedua yaitu deverifikasi Markowitz. Kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah temuannya bahwa return aset itu berkorelasi antara satu dengan yang lain atau tidak independen. Menghitung varians maupun standar deviasi merupakan ukuran besar penyebaran data variabel random dari nilai rata-rata. Semakin besar penyebaran distribusi return suatu investasi, maka semakin tinggi pula resiko investasi tersebut. Nah, di samping udah ada rumus untuk menghitung varian dan standar deviasi, dan di sini juga udah ada keterangan-keterangan dari rumus tersebut. Resiko relatif ini menunjukkan resiko per unit return harapan. Hal ini diperlukan karena informasi resiko yang hanya berupa variasi dan standar deviasi yang akan bermasalah, terutama ketika kita akan membandingkan tingkat resiko dan juga aset kita, yang dimana masing-masing memiliki return harapan yang tidak sama.
Ukuran resiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi, di mana rumusnya itu koefisien variasi standar deviasi dibagi dengan return yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada contoh perhitungan variasi standar deviasi dari sebuah saham, yang dimana pada tabel pertama itu berisi return dan dilanjutkan dengan tabel kedua yaitu probabilitas. Nah, return merupakan salah satu faktor yang memotivasikan investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield. Komponen return mencerminkan aliran kas atau pendapat yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return total sama dengan yield tambah capital gain. Return realisasi. Return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa datang. Return yang diharapkan atau expect return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Return yang dipersyaratkan, return yang diperoleh secara historis merupakan return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Model indeks tunggal atau single index model adalah suatu model imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil menjadi faktor sistematis, sebagaimana diukur dengan imbal hasil atas indeks pasar dan faktor spesifik perusahaan. Single index model ini merupakan suatu analisis yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan melakukan penyederhanaan perhitungan model Markowitz dan menyediakan parameter input untuk perhitungan Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan single index model dapat dilakukan dengan menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal, yaitu dengan membandingkan axis return to beta atau ERB dengan cut-off point sebagaimana batasannya. Terdapat 10 pengukuran, di antaranya: pertama, hitung total realizi return masing-masing saham. Yang kedua, hitung expected return masing-masing saham. Yang ketiga, hitung market return dan expected market return. Keempat, hitung alpha dan beta masing-masing saham. Kelima, hitung total risiko masing-masing saham. Keenam, tentukan nilai return aktiva bebas risiko. Ketujuh, tentukan axis return to beta atau ERB. Kedelapan, hitung nilai AI dan BI serta cut-off point. Kesepuluh, tentukan proporsi dana masing-masing saham terpilih. 10, hitung alpha dan beta portofolio. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu tentukan expected return dan risiko portofolio. Nah, jadi
Jadi teman-teman, portofolio yang optimal itu dapat dianalisis dengan metode single factor model atau seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Namun dalam upaya mengestimasi ekspektasi return, standar deviasi, dan kovarian saham secara akurat, multi-factor model atau biasa disebut juga dengan multi-index model ini lebih berpotensi karena ada kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu faktor atau indeks yang dapat mempengaruhi return atau pengembalian saham. Nah, demikian pula single factor model ini memiliki kelemahan, yaitu kesulitan untuk menentukan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi harga saham tersebut. Oleh karena itu, model multifaktor atau multi-index ini yang dapat menggambarkan harga saham adalah fungsi dari berbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi itu merupakan model yang lebih tepat digunakan untuk memprediksi harga setiap jenis saham karena dapat menjelaskan lebih baik asal-usul perubahan harga setiap jenis saham tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ada formula dari model multifaktor tersebut, di mana RI adalah return of security atau pengembalian sekuritas, kemudian RM adalah market return atau pengembalian pasar, dan F 1, 2, 3 dan sampai seterusnya itu adalah setiap faktor yang digunakan, dan underscore itu adalah beta sehubungan dengan setiap faktor termasuk faktor pasar atau market, dan E adalah error term atau istilah kesalahan, dan I adalah intercept. Jadi tipenya itu ada 3. Yang pertama ada model makroekonomi, yang kedua ada model fundamental, dan yang ketiga yaitu model statistik. Model makroekonomi ini adalah model yang membandingkan return sekuritas dengan menggunakan faktor seperti pekerjaan, inflasi, dan bunga. Model ini adalah model yang menganalisis hubungan antara return sekuritas dengan keuangan yang mendasarinya, seperti misalnya pendapatan, kapitalisasi pasar, dan tingkat uang. Nah, model ini adalah model yang digunakan untuk membandingkan return dari sekuritas yang berbeda berdasarkan performa atau kinerja statistik dari setiap sekuritas itu sendiri. Seringkali tipe ini tuh menggunakan data historis dalam penghitungannya. 3 model yang paling umum digunakan untuk membangun model multifaktor adalah model kombinasi, model sekuensial, dan model interseksional. Dalam model ini, beberapa single factor itu digabungkan untuk membuat multifaktor, di mana model ini mengurutkan saham berdasarkan single factor secara berurutan untuk membuat model multifaktor. Dan yang ketiga yaitu model interseksional. Dalam model ini saham diurutkan berdasarkan perpotongannya untuk faktor. Beta sekuritas mengukur resiko sistematis sekuritas dalam kaitannya dengan pasar secara keseluruhan. Beta dengan nilai 1 menunjukkan bahwa sekuritas secara teoritis mengalami tingkat volatilitas yang sama dengan pasar dan bergerak seiring dengan pasar. Beta lebih besar daripada 1 menunjukkan sekuritas secara teoritis lebih tidak stabil daripada pasar, dan sebaliknya beta kurang dari 1 itu menunjukkan sekuritas secara teoritis kurang stabil dibandingkan dengan pasar. Fama French 3 Factor Model. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar. Jadi salah satu model multifaktor yang banyak digunakan itu adalah Fama French 3 Model Factor. Model ini memiliki 3 faktor, yaitu 1 ukuran perusahaan, 2 book to market values, dan ketiga yaitu pengembalian lebih di pasar. Dengan kata lain, 3 faktor yang digunakan adalah SMB atau small minus big, HML atau high minus low, dan pengembalian portofolio dikurangi tingkat pengembalian bebas resiko. Penghitungan SMB atau small minus big ini digunakan untuk perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar kecil yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi. Sementara penghitungan HML atau high minus low ini untuk saham dengan nilai rasio book to market yang tinggi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan pasar. Nah, itu dia tadi teman-teman terkait dengan materi kami dari kelompok 6, yaitu risiko dan return portfolio. Semoga dapat memberikan edukasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa!